bermanfaat. Halo, selamat siang. Selamat datang di Focus Group Discussion Series, tentunya yang diselenggarakan oleh BNPB Republik Indonesia. Tapi sebelum itu, saya ingin mengingatkan kepada Anda bahwa kita saat ini di tengah pandemi COVID-19, jadi untuk itu tetap menjaga protokol dan mematuhi protokol kesehatan tentunya, tetap menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Izin, saya membuka masker terlebih dahulu dalam kesempatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Focus Group Discussion Series Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia. Tentunya saya juga yang mengucapkan salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini Jumat 13 Agustus 2021 kita dapat bertemu dan berkumpul bersama dalam acara FGD Series BNPB dengan tema yang begitu menarik, di mana di tengah pandemik ini banyak kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan, tentunya kegiatan positif. Tema yang kita ambil pada siang hari ini yaitu hobi jadi cuan saat pandemi. Wah, seperti apa nih hobi menjadi cuan dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Nah, jadi selama pandemi COVID-19 belum berakhir, semua orang ini dihimbau untuk tidak banyak beraktivitas di luar rumah pastinya ya. Stay at home, itu yang selalu diinfokan dan dihimbau dari pemerintah. Nah, akibatnya banyak sektor kegiatan masyarakat yang tentunya mengalami kendala atau hambatan dan terganggu. Di antaranya sektor ekonomi, ini yang sangat krusial sekali. Di masa pandemi seperti ini, tak sedikit pula yang juga mengalami kelelahan mental karena kurangnya aktivitas di luar rumah. Nah, hobi bisa berfungsi sebagai sarana untuk atasi keduanya nih. Jadi selain bisa mengusir rasa bosan, hobi juga bisa menjadi masukan ekstra, betul nggak sih? Apalagi kita mungkin punya main job, terus ada hobi juga. Nah, ini bisa dijadikan ladang mata pencarian gitu ya. Dan tentunya banyak sudah contoh-contoh masyarakat yang sukses memanfaatkan hobi sebagai pendongkrak ekonomi. Mulai dari menulis buku, menerima jasa edit video, melukis, menerima jasa desain grafik, kuliner itu paling banyak banget ya, dan masih banyak lagi. Lantas bagaimana strategi yang tepat untuk mengoptimalisasikan hobi menjadi sumber ekonomi? Dan siang hari ini kita akan ngobrol banyak, kita akan mendapatkan ilmu baru, hal baru tentunya, sharing di sini. Sudah ada narasumber kita yaitu Mas Setiawan Ananto Esfil selaku CEO Bianti. Halo, selamat siang Mas Setiawan. Boleh di-unmute dulu? Iya. Oke, selamat siang teman-teman. Selamat siang Mas Ade, sehat? Sehat, alhamdulillah. Mas Setiawan gimana? Nih Ya, kayaknya alhamdulillah sehat nih. Sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang tentunya menghasilkan ya, Mas Setiawan ya. Ya kita masih tetap online ya karena bisnis kita online. Ya alhamdulillah tidak terlalu terdampak serius gitu. Jadi cuman ya memang ada perubahan-perubahan ya karena memang kita mengikuti kebijakan pemerintah. Tahun lalu juga sempat ekonomi turun ya kita mau nggak mau ya terdampak lah. Oke, baiklah. Di siang hari ini di FGD Series BNPB bisa sharing sama kita ya bagaimana sih hobi jadi cuan di tengah pandemi COVID-19 ini. Baik, Mas Setiawan, terima kasih buat waktunya. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk rangkaian berikutnya. Tapi sebelum itu saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu ada peserta kita dari awak media tentunya yang akan melihat dari sudut pandangnya dan bercerita tentang pengalamannya. Ada Mbak Adinda Triwardani selaku jurnalis liputan6.com. Halo, selamat siang Mbak Adinda. Halo, selamat siang. Hai, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Oke, siap nanti sharing di sini ya, berbagi cerita ya. Bagaimana di tengah pandemi ini menghasilkan cuan. Oke. Dan selanjutnya juga ada Mbak Enda Lis Martini selaku jurnalis Viva News. Halo, Mbak Enda. Selamat siang. Halo Mas Ade, selamat siang. Apa kabarnya Mbak Enda? Sehat selalu? Alhamdulillah, terima kasih Mas. Sehat. Baiklah.
Oke Mbak Endah, nanti kita akan sharing ya, cerita bagaimana di tengah pandemik ini tetap produktif dan menghasilkan cuan. Waduh, ini yang paling penting banget ya. Oke, baiklah. Tentunya acara ini disiarkan langsung oleh MNC Koran Sindo, bisa langsung disaksikan di sana dan nanti bisa bertanya kepada narasumber dan juga para peserta kita FGD ini, yaitu Mbak Adida dan Mbak Endah. Kita masuk ke rangkaian acara pertama, yaitu pemaparan dari Mas Setiawan yang akan memaparkan tentang tema kita pada siang hari ini, hobi jadi cuan saat pandemi. Kita berikan waktu 20-25 menit mulai dari sekarang. Silakan Mas Setiawan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat siang teman-teman yang sudah bergabung di FGD ini. Tadi ada Mbak Endah dari FIFA, ada Mbak Adinda juga dari Liputan 6 ya, Mbak. Salam kenal. Ya, dari Selamat siang. Ya. Nah, sebenarnya kalau saya sharing soal bisnis kayaknya kok lebih banyak ya yang lebih sukses ya. Mungkin saya cerita aja gimana sih momen-momen kita melewati pandemi dan hobi apa saja sih yang kemudian bisa menghasilkan cuan gitu. Mungkin banyak yang ikut berpartisipasi di sini sudah menghasilkan gitu dari hobinya. Mungkin minta tolong Mas Ade bisa share slide-nya ya. Iya, silakan Uni untuk operator. Ya, nah kira-kira saya mau ngasih gambaran umum sih sama cerita yang ini memang saya alami baik di usaha selama pandemi maupun kondisi terkini. Jadi kebetulan berapa hari ini memang saya dan tim di Bianti itu produsen tas ya, brand tas lokal gitu. Nah, kebetulan tim kita sudah vaksin, udah 2 kali vaksin. Nah, ternyata vaksin ini dampaknya luar biasa ya, karena kalau tidak salah kebijakan akhir-akhir ini Kementerian Perdagangan misalkan itu sudah menerbitkan peraturan yang hanya orang yang sudah vaksin yang bisa masuk ke mall gitu misalkan. Nah, kebetulan 2 hari lalu saya ke mall gitu untuk nyari kebutuhan anak yang untuk sekolah gitu. Dan memang semua pengunjung yang mau masuk ke mall itu harus scan barcode pakai aplikasi Peduli Lindungi. Nanti mungkin akan kita korelasikan kenapa sih pelaku usaha juga harus adaptif dengan pandemi ini yang pertama, terus kemudian adaptif juga dengan kebijakan-kebijakan yang muncul karena situasi pandemi gitu. Nah, misalkan di slide berikutnya mungkin bisa ditampilkan, Mas. Jadi selain di mall, kemarin saya juga di restoran gitu. Kebetulan yang sudah vaksin itu kan juga diperbolehkan dine-in gitu ya, makan di tempat kurang lebih 20 menit gitu. Jadi mulai dari mall, mulai dari restoran, tempat publik lain itu sudah menerapkan peraturan yang mewajibkan pengunjungnya melakukan vaksin. Nah, apa sih perlunya kita menggali atau mengetahui kebijakan-kebijakan yang berlaku saat ini? Nah, minimal ya kita sebagai pelaku usaha menjadi adaptif gitu. Oh ya, ini ada kebijakan baru yang menuntut kita pelaku usaha, pelakunya maupun pekerjanya itu ikut dengan kebijakan itu. Misalkan kalau mall tenan-tenannya semua sudah divaksin gitu. Begitupun kami di tim kami juga kita semua vaksin. Harapannya apa ya? Ya selain berkontribusi untuk herd immunity, tentu saja kita
kalau pelaku usaha adaptif dengan kondisi terkini ya berharap ya masih ada cuan gitu yang bisa kita raup gitu. Mungkin next slide, Mas. Nah, jadi selain aktivitas di mall tadi, kantor gitu. Nah, kita juga selama PPKM kami juga bersimpati juga gitu dengan pelaku-pelaku UKM yang terdampak karena memang PPKM untuk menyelamatkan jiwa kesehatan masyarakat, tapi ya pasti dampak terbesar di ekonomi ya pelaku UKM atau sektor real, misalkan pedagang di pasar tradisional juga mulai sepi gitu, di mall juga baru kurang lebih 2 hari ini juga gitu publik atau pembeli atau pengunjung bisa mulai masuk mall lagi gitu. Nah, pembatasan terus dampaknya ke aktivitas ekonomi itu memang dirasakan real gitu. Nah, tapi kira-kira untuk pelaku usaha yang berkecimpung di digital maupun online itu masih punya peluang yang lebih besar kira-kira, karena ya kalau offline itu kan ada penyekatan, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi gitu. Tapi kalau online ya insya Allah masih jalan terus gitu. Next slide, Mas. Nah, jadi sebenarnya hobi saya sendiri, kebetulan memang dulu saya jurnalis, ya hobinya nulis pasti ya. Terus kemudian saya dan istri punya hobi yang sama gitu. Hobinya jualan, nulis, jualan, jadi kita kolaborasi di situ. Akhirnya kita bikin brand yang namanya Bianti itu. Dan sebenarnya momentum bagusnya itu memang nggak hanya di waktu pandemi ya, karena kita tahu tren 5 tahun terakhir ekonomi itu lingkungannya udah masuk environment yang digital, mau nggak mau kita memang harus adaptif dengan dunia digital. Dan ternyata begitu sudah masuk ke dunia digital, ada hantaman pandemi yang pertama, terus kemudian ada lagi gelombang yang kedua, kita relatif bisa selamat, masih bisa ya lumayan lah, kurang lebih kemarin kita masih bisa transaksi penjualan itu sampai 1.000 pieces gitu. Nah, itu salah satu manfaat yang kita berada di lingkungan digital. Mungkin agak berbeda ketika berada di dunia offline dengan pembatasan-pembatasan seperti itu. Next, Mas. Nah, gimana sih kemudian kita bukan memanfaatkan dalam tanda negatif ya, tapi memang kondisi yang pandemi yang memaksa pelaku usaha harus adaptif dan ada pembatasan-pembatasan juga. Di situ sebenarnya ada celah gitu. Misalkan begini, ketika masyarakat kelas menengah Indonesia ketika belum pandemi ya mereka berbondong-bondong ke luar negeri, shopping gitu, menengah atas selalu belanja brand-brand luar negeri, brand-brand terkenal gitu. Nah, kemudian tiba-tiba akhir-akhir ini penduduk Indonesia kesulitan gitu, entah belanja ke luar negeri, traveling ke luar negeri, karena memang sempat ada ada pembatasan karena varian Delta yang membuat Indonesia agak riskan sehingga negara-negara itu menutup batas wilayahnya.
Nah, sisi positif yang sebenarnya bisa diambil karena pembatasan itu, orang atau menengah atas Indonesia yang tidak bisa belanja langsung, kemudian kita sebagai pelaku atau brand lokal itu menjadi punya peluang gitu. Mereka ya minimal melirik lah, kalaupun nggak belanja mereka mulai aware soal brand-brand lokal karena mereka nggak bisa kemana-mana, ke mall juga repot dengan segala aturannya gitu. Akhirnya mereka shopping entah melalui marketplace, melalui aplikasi, melalui media sosial. Nah, dengan pembatasan itu justru ada momentum bagi brand lokal untuk menunjukkan diri bahwa kita ini juga punya kualitas, nggak hanya brand dari luar negeri yang kemudian digilai oleh pembeli-pembeli lokal kita gitu. Next. Nah, jadi memang sebagian terutama yang offline, pelaku usaha yang offline terdampak, tapi di sisi lain pelaku usaha yang bergerak di dunia digital secara online itu masih punya peluang besar gitu untuk mendulang cuan gitu. Nah, kalau boleh saya share sedikit, sebenarnya di beberapa marketplace produk-produk UKM, produk-produk lokal itu benar-benar punya market yang sangat besar gitu. Nah, tinggal kemudian kita atau mungkin teman-teman yang ikut menonton di sini yang memang punya hobi itu tinggal mencari celah saja gitu. Kalau diperhatikan di beberapa marketplace itu hampir semua produk itu bisa dijual gitu. Mulai dari harga yang ribuan sampai jutaan gitu. Artinya apa? Ketika misalkan tadi Mas Ade bilang yang jurnalis gitu punya bakat menulis. Nah, sekarang banyak sekali pelaku usaha level UKM yang memang butuh misalkan karena hadir di media sosial itu mereka butuh sejenis storytelling gitu untuk memperkenalkan produknya. Jadi kalau kita pelaku usaha menawarkan atau promosi produk secara hard selling dengan foto saja, tulisan diskon saja, kadang-kadang pembeli itu scroll gitu aja, lewat gitu aja, tapi dengan misalkan bakat menulis, jurnalis gitu, membuat storytelling, menjadikan produknya itu lebih punya nilai jual. Nah, itu salah satunya hobi menulis itu benar-benar bisa menghasilkan di era pandemi ini. Jadi bahkan nggak perlu keluar rumah, cukup di gadget, cukup depan laptop itu misalkan punya klien 5 UKM saja itu udah lumayan gitu. Itu yang punya hobi menulis gitu. Terus kemudian yang punya hobi motret. Nah, pelaku UKM atau pelaku usaha yang hadir secara online itu hampir setiap hari mereka mau nggak mau, suka tidak suka itu harus punya produk yang bisa ditampilkan entah misalkan di Facebook, di Instagram, di Shopee, Tokopedia, Lazada. Nah, teman-teman yang punya hobi motret itu punya peluang besar gitu untuk menghasilkan. Misalkan di Bianti itu kita setiap hari selalu ada pemotretan produk. Nah, belum lagi nanti yang bentuknya videografi, videografer atau copywriter itu benar-benar punya peluang emas untuk mendulang cuan. Dan ya kalau mau sedikit berusaha gitu, sebenarnya banyak sekali pelaku usaha online yang butuh itu dari tulisannya, fotonya, videonya, atau bahkan sekarang pelaku usaha butuh talent yang bisa TikTok gitu.
bisa punya kreativitas gimana membuat video yang menarik untuk promosi produknya gitu. Nah, jadi itu hobi yang terdekat gitu ya untuk pelaku-pelaku usaha online dan teman-teman yang misalkan ada jurnalis, fotografer gitu. Itu atau editor itu banyak sekali sekarang pelaku usaha yang mencari support gitu atau mencari teman-teman yang punya hobi itu. Nah, dan saya pikir kalau berada di dunia digital, di dunia online, ya fine-fine aja sih, mau ada PPKM darurat, mau ada PPKM level 4, masih tetap bisa berjalan karena memang ya cukup tektokan via email, via WhatsApp, via aplikasi yang ada gitu, itu sudah bisa menghasilkan cuan gitu. Nah, mungkin itu dulu Mas Ade, nanti kita bisa sharing ya, karena ya saya butuh juga ide-ide kreatif dari teman-teman gitu. Nanti kita juga bisa tanya jawab. Gitu Mas Oke. Ade, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Tiawan. Sangat menarik sekali kalau kita bicara cuan gitu ya. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini, rasanya memang harus dimaksimalkan bagaimana penghasilan yang mungkin sebelumnya didapatkan dari offline, tapi saat ini mungkin bisa dialihkan ke online. Dan yang tadinya mungkin tidak biasa dengan online gitu ya, dengan gadget-gadget, tapi sekarang kita ini harus belajar itu, mengupgrade diri gitu ya. Mungkin positifnya seperti itu. Dan ada banyak hal yang bisa kita dapatkan di sini, kayak misalnya kalau saya melihat ya dari teman-teman saya itu yang tadinya nggak suka tanaman, sekarang hobi tanaman, dan tanamannya pun sekarang jadi bisa dijual, terus bisa inilah dimanfaatkan lah gitu. Dan akhirnya jadi banyak orang yang suka dengan tanaman. Terus juga kayak misalnya hewan-hewan peliharaan. Nah, ini yang sangat menarik sekali memang. Jadi banyak jalan menuju Roma, bener nggak sih ya Mas Tiawan ya? Kalau dulu mungkin sebelum pandemik datang rasanya masa iya sih gue suka suatu hal ini dan bisa dijadikan dan bisa menghasilkan uang gitu ya, tapi ternyata bisa gitu loh, semua bisa terjadi gitu ya. Nah, kita pengen lihat cerita atau pengalaman dari kedua peserta kita ini yang tentunya mungkin bisa berbagi di sini bagaimana nih di tengah pandemi COVID-19 ini menghasilkan cuan dari hobi gitu ya. Mungkin saya persilakan dari Mbak Adinda terlebih dahulu. Silakan Mbak Adinda. Halo, terima kasih ya sudah diundang ke acara ini. Iya, jadi aku mau share aja gitu. Jadi aku Adinda Triwardani. Pekerjaan tetapku memang sebagai managing editor Femela.com di PT Liputanam.com gitu ya, under MTech Group. Sebenarnya posisi karir jurnalistik ini sudah aku rintis gitu ya dari kira-kira 2005 lah tepatnya gitu ya, berganti PT Media sampai akhirnya di 2015 aku masuk ke dunia media digital. Nah, di saat yang sama juga aku itu sebenarnya punya mimpi gitu ya, punya mimpi lain di luar dari karir aku yang sekarang. Nah, akhirnya kita realisasikan bersama dua partnerku, Karina dan Vina, di 2018 kita membuat sebuah brand Kala Studio under PT Kala Kita Berkarya gitu. Nah, sebenarnya kenapa sih kok dari jurnalis terus masih memiliki bisnis sampingan seperti ini gitu ya. Sebenarnya backgroundku itu memang fashion dari awal. Jadi aku memang kuliah di Kuala Lumpur itu 20 tahun yang lalu, hampir 20 tahun yang lalu, itu memang jurusannya itu fashion retailing dan fashion business gitu ya. Tapi pada saat aku pulang ke Indonesia, ada beberapa hal yang aku ingin coba dulu gitu loh. Biasanya kan kalau misalnya selesai sekolah fashion itu mostly semua orang langsung bikin brand gitu ya, brand fashion gitu. Tapi modal yang orang tuaku kasih adalah ya selembar ijazah itu. Sudah selesai sekolah, sudah selesai disekolahin, ya sudah saya harus mandiri gitu kan.
Ya sudah, berarti kan saya harus bekerja gitu. Nah, akhirnya dari semua profesi yang sudah saya geluti gitu ya di dunia fashion pada saat kuliah gitu ya, saya udah pernah mencoba internship di retail, di majalah, di media gitu ya, sampai di konveksi waktu itu. Akhirnya dari semua ini yang paling menyenangkan gitu ya, dari buat saya apa? Oh, berarti balik lagi ke media gitu. Sampai akhirnya setelah saya sempat mencoba sebentar di retail di Indonesia, sudah di Jakarta waktu itu, saya kembali lagi mencoba peruntungan di dunia media. Akhirnya itulah yang menjadi karir saya gitu, karir pet saya selama belasan tahun ini, sampai hari ini masih gitu. Nah, setelah itu saya mulai lagi, kembali lagi ke mimpi-mimpi saya yang dulu gitu, pengen punya sebuah brand fashion. Dan kebetulan saya cukup beruntung, saya bertemu dengan kedua partner saya gitu, yang kebetulan memang sahabat-sahabat saya sudah lama sejak kami kuliah. Kita ketemu lagi gitu ya, kita mewujudkan sebuah brand ini yang akhirnya alhamdulillah diterima pasar dengan baik gitu. Dengan bermodalkan 60 juta rupiah di 2018 itu, 2018 awal, kita berkembang, memiliki beberapa koleksi. Setiap tahunnya kita mengeluarkan 3-4 koleksi dengan konsep yang cukup unik. Jadi konsep dari Kala Studio yang membedakan dengan brand lain adalah di setiap koleksinya kami berkolaborasi dengan seniman Indonesia gitu. Nah, seniman Indonesia itu macam-macam. Ada fotografer, ada illustrator, ada desainer sepatu, ada graphic designer, gitu ya. Jadi macam-macam, sampai yang terakhir kita itu kerjasama dengan seniman instalasi gitu ya dari Jogja, namanya Mas Mulyana gitu. Jadi beragam-ragam seniman dan apa namanya kolaborasi yang kita wujudkan di setiap tahunnya. Nah, surprisingly gitu ya, di saat pandemi kemarin di 2020, pandemi hit Indonesia, kita malah memiliki nilai penjualan yang cukup signifikan gitu. Di saat penutupan buku di tahun 2020, kita menutup buku itu hampir 2,8 miliar untuk omsetnya, dari yang 2018 hanya bermodalkan 60 juta gitu. Nah, dari situ kita makin semangat lagi nih Mas gitu ya, untuk terus berinovasi. Dan akhirnya di 2021 ini kita akan meluncurkan beberapa produk baru gitu ya, nanti dinantikan, masih kita siapkan gitu ya, di luar lini busana. Tapi lini busana terus tetap kita lakukan, kita keluarkan. Ada beberapa produk yang nanti akan jadi kejutan lah di luar busana yang kita keluarkan gitu. Nah, untuk tips mencari cuannya sendiri, Mas, gitu. Jadi ya kita tetap nggak bisa pungkiri ya, cukup struggling gitu ya untuk mengatur flow produksi, flow penjualan gitu. Nah, untungnya kita memang dari awal sudah terbantu dengan fokus di digital. Dalam arti kita belum punya toko fisik. Jadi memang pada saat semua retail dan fashion brand itu hampir engap gitu ya, sambil kesusahan gitu ya untuk mengatasi uang sewa di butik atau di mall itu kan terus jalan, padahal mall buka tutup gitu ya, dan orang juga nggak kemana-mana. Nah itu kita nggak ngalamin itu gitu untungnya. Jadi dengan apa yang ada kita monetize dari channel-channel yang kita miliki gitu, seperti biasa dari Instagram, WhatsApp, dan website gitu. Nah, kita memang kebetulan sudah fokus berjualan di website sejak tahun lalu, dan itu menurut saya tepat sekali kita lakukan dengan launching website, sehingga sekarang 90% dari penjualan kita setiap bulannya sudah melalui website. Hanya tinggal 10% yang masih kita layani melalui WhatsApp dan direct message di Instagram. Gitu. Jadi memang keputusan kita untuk fokus di media di tools digital ini untuk berjualan sudah cukup tepat gitu. Nanti kita masih tunda untuk pembukaan toko offline kita, karena memang masih menunggu ya kejelasan dari kapan berakhirnya pandemi gitu. Jadi untuk sekarang kita masih fokus di situ dan terus mengeluarkan inovasi-inovasi baru, kolaborasi baru gitu. Dan yang cukup uniknya sih yang kemarin ya, yang pada saat 2021 itu memang kita godok itu dari akhir 2020
bersama Mas Mulyana, seniman instalasi The Mall Group asal Yogyakarta. Dia asal Bandung tapi dia base-nya di Yogyakarta. Dan itu kita benar-benar nggak bisa ketemu untuk mengolah produknya karena dia juga sibuk. Dia sempat ketahan di Korea dan di Singapura cukup lama. Akhirnya kita by Zoom aja untuk mengolah produk kolaborasinya, dan Sprice ini cukup bagus diterima di pasaran dan bisa menjadi apa ya, kan dia biasanya ini ya semua karya seni dia tuh begitu ditampilkan di art jog di Singapura, di Korea, itu kan dinanti-nanti. Nah, akhirnya kan banyak sekali penggemar dia yang nggak bisa ketemu langsung kan gitu, karena memang pembatasan apa namanya pergerakan kita untuk traveling gitu. Akhirnya bisa dinikmati melalui produk yang bersama kami. Itu kebetulan memang karya instalasi beliau yang di Singapura yang dipamerkan dari akhir tahun lalu sampai tahun ini gitu. Oke, Mbak Adinda, luar biasa perjalanan dari dulu mulai sekolah sampai akhirnya memutuskan bekerja di mana, tetapi tetap mencari sampingan, bisa dibilang sampingan, tapi yang menghasilkan dan datang dari hobi, gitu ya. Betul. Dan ternyata memang saat ini online itu lebih besar peluangnya, kansnya lebih besar, dan apa ya, peminatnya pun pasti sudah jauh lebih banyak gitu ya. Kalau dulu dan lebih possible. Betul. Sebelum pandemik aja, dunia digital ya, e-commerce itu sangat tinggi sekali penjualannya. Apalagi sekarang dengan adanya pandemik gitu ya, kita tidak bisa datang ke mall, tetapi kita juga butuh barang-barang entah itu pakaian dan lain sebagainya gitu ya. Dan ini sangat pas sekali, dan ternyata keputusan dari Mbak Adinda untuk mengembangkan bisnisnya melalui website gitu ya, melalui digital sangat tepat sekali, dan akhirnya bisa menghasilkan cuan yang cukup prospek gitu ya. Yes, betul. Mas Setiawan, gimana Mas Setiawan tanggapannya terkait dengan cerita tadi dari Mbak Adinda? Silakan. Iya, saya malah tertarik untuk kolaborasi nanti. Saya belum cek produknya sih, tapi nanti kita bisa boleh kolaborasi. Mas, kita tunggu. Iya, karena kebetulan kami juga berkolaborasi. Jadi ini terjadi sebelum pandemi. Jadi kita karena produk kita tas itu nyambung dengan tas kulit, nyambung dengan fashion. Jadi kita kolaborasi dengan fashion designer lokal gitu. Di event Indonesia Fashion Week, Jakarta Fashion Week, bahkan 2017 itu kita kolaborasi dengan fashion designer di event New York Couture Fashion Week gitu. Jadi itu hampir 2 kali kita di event itu. Nah, jadi memang selain digital, ini eranya sharing ya, kolaborasi ya. Artinya kita tidak hanya melihat kesulitan-kesulitan, terus apa namanya, dalam tanda kutip hambatan-hambatan regulasi atau apa, kita justru mencari celah dari situ. Apa sih ketika terjadi momen booming digital dengan kapitalisasi yang luar biasa itu, terus apa nih bagian apa yang bisa kita lakuin gitu dengan hobi kita? Apa kita hanya menjadi market saja gitu, atau masa sih kita nggak bisa gitu menikmati cuan yang sama? Nah, kira-kira begitu. Nah, selain kolaborasi ya tadi Mbak Endah juga masuk ke dunia digital ya, memang lebih possible dan lebih relatif aman ya, karena misalkan dengan kebijakan yang sekarang toko tenan offline, terus beberapa mall juga sempat tutup, atau toko-toko gerai juga nggak bisa buka. Nah, dengan online masih berjalan gitu, dan tetap kita sebagai pelaku usaha walaupun berada di dunia digital ya ikut regulasi juga, ikut vaksin juga, pegawai kita ikut vaksin, pemiliknya ikut vaksin, juga taat prokes gitu. Artinya ya kita bisa kok menghasilkan cuan di masa pandemi gitu, dengan tadi yang hobinya macam-macam. Tadi Mbak Endah di bidang fashion, tadi ada jurnalis atau fotografer, atau yang tadi Mas Adi bilang hobi tanaman, benar-benar tahun lalu bisa booming gitu.
harganya juga lumayan. Yang hobi pelihara ikan gitu, itu juga dapat momentumnya. Terus online shop atau penjual yang spesifik, misalkan hasil alam, sayuran, buah, itu pun juga bisa booming gitu. Artinya ketika bisa mencari celah, di situ ada cuan. Jadi kira-kira begini sih, kalau dalam krisis itu kan ada dua pilihan kan, ada tantangan di situ. Tantangannya entah dari kondisi ekonominya, kondisi kesehatan kalau sekarang, kondisi regulasinya. Tapi di dalam krisis itu kan juga ada peluang. Nah, sebagai pelaku usaha kita harus jeli melihat peluang-peluang itu, termasuk ketika pandemi tidak selesai-selesai, bahkan ada juga PPKM darurat yang pembatasannya semakin ketat gitu dibanding kondisi tahun lalu. Loh, ternyata masih bisa gitu kita dapetin cuan. Nah, misalkan saya share sedikit, di tahun lalu kita masih bisa secara online ya, itu closing sekitar 3.000 pieces tas, karena kebetulan ada pengadaan beberapa korporat, ada bank juga yang butuh gimmick, butuh souvenir gitu untuk nasabahnya. Kita dapat orderan 3.000 pieces via online. Itu dulu seingat saya gara-gara dari status di Facebook aja gitu. Terus kemudian akhir bulan ini kita juga secara online open PO dapat 1.000 pieces gitu. Nah, artinya apa? Kita ya masih bisa gitu menghasilkan cuan dengan kondisi yang terjadi sekarang. Nah, kira-kira begitu Mas Ade. Oke, luar biasa. Tadi memang cerita atau perjalanan dari Mbak Adinda ini cukup menginspirasi banyak orang, dan bahkan Mas Setiawan mau berkolaborasi gitu ya. Kalau Ya. tadi Mbak Adinda punya passion terkait dengan pakaian, Ya, Mas Setiawan punya bisnis tasnya, wah itu sangat klop sekali gitu ya. Nah, ya kita juga Vimela sekarang kalau fashion benar-benar punya ini ya, punya nama ya. Dan ya, kalau di betul. review itu juga ya tentu orang seneng lah. Dan selain tadi kolaborasi dengan fashion designer, yang lagi populer itu kolaborasi dengan ini Mas, talent-talent yang mereka ya kayak selebgram kalau di Instagram ya. Ada juga yang kreatif anak-anak TikTok gitu, karena sebagian mungkin melihat dalam tanda kutip ada yang nyebut alay gitu, tapi untuk promosi, untuk engagement itu luar biasa. Bahkan saya perhatiin konten yang sederhana aja bisa ditonton jutaan gitu. Artinya apa? Ini saya kasih, karena dulu saya pernah jadi jurnalis ya, misalkan iklan gitu di koran ditonton, media itu punya oplah sekian ratus ribu. Nah, ini di TikTok ditonton oleh jutaan orang gitu. Kan ini juga bagian dari revolusi gitu kan, revolusi digital. Kenapa tiba-tiba marketnya atau bahkan pemirsanya kok kenapa bergeser gitu. Nah, ini juga celah gitu. Orang-orang yang bisa bikin konten TikTok, video, itu juga bisa untuk media promosi, dan itu penting buat pelaku usaha di kondisi sekarang gitu. Ya, mungkin Gitu, bisa Mas. dibilang untungnya negara kita bisa cukup menyesuaikan dengan adanya perubahan yang tadinya offline menjadi online gitu ya. Ini kan juga merupakan dampak dari arus globalisasi. Tetapi dengan seiringnya perubahan ini semua gitu ya, perkembangan dan juga globalisasi, terus datangnya pandemik ini kayak menjadi sejauh mana kita semua ini siap menghadapi ini semua gitu ya. Jadi bisa dibilang seperti itu. Dan saya sangat sepakat sekali dengan statementnya Mas Setiawan tadi, bahwa di balik tantangan ini pasti ada peluang. Nah, ini yang harus kita kejar gitu loh. Karena bagaimanapun
situasi apapun pasti ada peluangnya. Tinggal bagaimana kita bisa melihat itu dan memanfaatkan itu. Nah, sekarang kita mau dengar dari Mbak Endah nih. Seperti apa Mbak Endah melihat hobi ini menjadi cuan? Apakah Mbak Endah ini mungkin juga mempunyai bisnis? Kalau tadi Mbak Adinda itu pakaian, ternyata Mbak Endah ini apa nih kira-kira nih yang bisa dibagi kepada kita? Silakan Mbak Endah. Ya, terima kasih Mas Ada Difari. Saya senang sekali bisa bergabung di FGD siang ini karena justru saya juga mendapat tambahan ilmu dari Pak Setiawan dan Mbak Adinda karena mereka sudah bergerak lebih dulu jauh dari saya gitu. Kalau saya memang pekerjaan saya adalah jurnalis ya. Sama-sama Mbak Adinda saya juga udah lama sekali bekerja di jurnalis. Nah, hobi jadi cuan saat pandemi ini sebenarnya benar-benar terjadi di saya gitu karena saya memulainya tanpa sengaja ketika mulai diberlakukan PSBB pertama kali April 2020 kalau nggak salah itu, ketika semua aktivitas dirumahkan gitu, tidak ada yang ke kantor, kita jadi work from home gitu, kantor kosong, perjalanan kemana-mana jadi susah dan seterusnya. Nah awalnya itu saya karena merasa lebih banyak di rumah, khawatir juga terlalu banyak keluar, kemudian juga ada terasa situasi kok tegang banget gitu dengan pandemi yang beritanya terus naik dengan berbagai cerita yang membuat kita juga merasa takut gitu ya. Saya saat itu merasa aduh kok takut ya. Dampaknya itu saya membeli bahan belanjaan dalam jumlah banyak supaya tidak sering-sering keluar rumah. Lalu saya memasak untuk anak-anak, untuk suami, untuk keluarga lah di rumah supaya kita nggak perlu keluar, nggak perlu jajan dan seterusnya itu. Nah karena saya memang senang bermedia sosial, setiap kali selesai masak itu pasti saya posting bentuknya apa aja itu. Tapi dan mungkin yang disampaikan Pak Setiawan tadi ada benarnya, storytelling itu. Saya selalu bercerita ketika masakan yang saya tampilkan di media sosial itu saya posting itu. Pasti ada sesuatu yang saya ceritakan ke media sosial saya, ke teman-teman sehingga mereka entah merasa ikut terlibat, entah merasa ikut seru juga ya masak gitu. Saya ceritakan apapun, misalnya ketika saya nggak suka bau bawang merah atau apapun, semuanya setiap kali saya posting pasti saya bumbui cerita-cerita pendek gitu tentang sesuatu di balik masakan itu saya tampilkan. Dan saya selain masakan rumah saya juga karena tahu anak-anak butuh cemilan di rumah seharian itu dan kita nggak mau keluar rumah karena masih ketakutan, ya udah saya membuat cemilan bolu, puding dan seterusnya gitu. Saya buat, saya posting, saya beri cerita, saya buat, saya posting, saya beri cerita, saya buat sampai kemudian akhirnya teman-teman mulai mengontak saya gitu personal melalui WhatsApp, melalui direct message di Instagram gitu, juga di Facebook. Mereka bertanya, "Terima pesanan nggak? Bikinin dong." Itu mengagetkan karena saya nggak berpikir jualan, saya cuma berpikirnya posting, pamer itu aja inti pertamanya. Jadi memang awalnya tidak terpikir untuk berjualan sama sekali gitu, cuman sekedar ya ini adalah proses saya di rumah, saya senang memasak, saya senang membuat makanan gitu karena juga keluarga saya di rumah semuanya suka makan gitu. Jadi ya udah. Terus ketika teman-teman mulai minta dibuatkan, yang pertama saya bingung, saya kasih harga berapa ya? Karena awalnya tidak berniat jualan gitu, sampai akhirnya ada teman yang bantu mengajarkan saya mengkalkulasi berapa bahan, berapa ini, kemudian ini harga jual yang paling mungkin gitu. Perhitungkan ini semua elemennya, semua item-itemnya dia bantu mengajarkan saya. Dan bersyukurlah ada YouTube sehingga banyak sekali tutorial yang bisa kita lihat tentang bagaimana mengatur harga dan lain sebagainya. Di TikTok juga ternyata ada gitu. Nah dari situ mulai saya berani gitu, oh harganya segini gimana, mau nggak? Ternyata mau. Ya sudah, karena ada yang mulai memesan, saya posting lagi. Ternyata foto-foto saya menarik gitu dengan bahasa-bahasa sedemikian bahwa akhirnya ada teman-teman yang tertarik. Setelah saya posting itu ternyata semakin banyak teman-teman yang pesan. Sampai saya
ini gimana ya, nggak niat jualan sebenarnya gitu, tapi ya sudah saya membuatnya dan mereka tidak mempermasalahkan ongkir yang kebetulan saya di Bogor dan banyak teman tinggal di Jakarta gitu ya. Sampai saya harus mengatur juga supaya ongkirnya tidak terlalu mahal buat teman-teman. Dan ketika PSBB mulai longgar, saya kembali bekerja, naik kereta, itu saya berikan kesempatan juga ke teman-teman sehingga saya akan kirim dari stasiun terdekat, ongkirnya kira-kira sekian. Wah, itu ternyata juga semakin membuat teman-teman semangat gitu. Makin banyak terus pesanan. Puncaknya adalah ketika hari raya 2021, ketika 2020 itu saya belum terpikir menerima pesanan di bulan Ramadan dan seterusnya ya, karena itu memang tahap baru memulai itu. Di bulan Ramadan Ramadan 2021 ini itu saya terus terang kaget sekali gitu. Kaget karena ternyata bisnis yang dimulai dengan tidak sengaja ini bisa mendatangkan profit yang tinggi gitu. Dari bisa sampai 2 hingga 3 kali lipatnya. Itu mengagetkan saya karena ketika belanja dengan nominal sekian itu ternyata uang yang kembali bisa sekian meskipun di tengah juga sudah ada yang diputar gitu ya, ada dana yang diputar. Tapi itu mengagetkan dan itu membuat saya merasa oh ternyata ini bisa menjadi bisnis yang prospektif gitu. Kalau saya berniat sekali mengelolanya setelah Ramadan dan Idul Fitri kemarin, itu membuat saya merasa ini bisa mendatangkan profit yang bagus ternyata. Bahkan mungkin sebelum Ramadan pun itu ketika saya sudah mengerti cara mendapatkan profit yang bagus itu juga sudah terasa sebenarnya udah menyenangkan jadinya yang hobi tadinya cuma untuk diri sendiri, tapi ketika pesanan semakin banyak itu semakin semangat bikinnya, semakin terpacu gitu. Oh ini ternyata bisa. Akhirnya saya mulai membuat brand gitu ya, meskipun masih kecil-kecilan tapi nggak apa-apa lah. Dan saya juga berusaha semaksimal mungkin mengemasnya dengan baik gitu. Saya hanya merasa bahwa ini adalah sesuatu yang akan saya berikan kepada orang lain, ya saya ingin memberikan yang terbaik gitu. Ketika saya memasak, saya juga memakai bahan-bahan yang bagus karena itu adalah makanan yang akan dikonsumsi oleh anak-anak saya, oleh suami saya di rumah gitu. Jadi saya memilih bahan-bahan yang bagus dan bahan-bahan yang baik. Nah, ketika teman-teman pesan itu juga tetap saya terapkan. Saya tetap memilih bahan-bahan yang bagus, bahan-bahan yang baik gitu, nggak yang sembarangan ya, karena ini akan menjadi fungsi masuk ke dalam tubuh gitu. Nah untuk kemasannya pun saya buat semanis mungkin gitu. Saya pakaikan pita-pita, lalu saya kasih ucapan terima kasih karena saya berpikirnya orang-orang akan senang ketika menerima kemasannya cantik gitu. Mereka juga akan saya pribadi kalau beli sesuatu terus kemasannya cantik akan merasa sebagai pembeli dihargai dan itu yang saya ingin berikan juga kepada teman-teman yang memesan gitu. Jadi saya berusaha memberikan yang dari olahan yang terbaik, kemudian mengemasnya juga dengan cantik dan itu ternyata berpengaruh besar karena ketika hari raya itu teman-teman nggak perlu memikirkan bentuk sebagai hampers karena kemasannya aja udah buat mereka udah nggak apa-apa. Jadi banyak juga yang memesan untuk diberikan ke keluarganya, ke teman-temannya, ke koleganya dan seterusnya. Jadi yang awalnya saya hanya untuk diri sendiri, akhirnya ya tanpa saya sengaja ini terus berkembang dan membuat saya kaget gitu. Yang tadinya saya hanya punya satu mixer, lalu berkembang menjadi ada satu standing mixer dan ada satu lagi hand mixer gitu. Kemudian ovennya juga diperbesar, kemudian sampai beli lemari pendingin lagi gitu untuk menyimpan bahan baku. Dan itu semua berputar dari apa yang saya dapatkan dari hasil pesanan dari teman-teman semua. Jadi memang menurut saya ya pandemi ini jangan sampai menghalangi kita juga untuk berkreasi, meskipun keluar tetap prokes, tetap wajib mencuci tangan, 3M, 5M itu jangan sampai ketinggalan dan seterusnya. Tapi kita tidak perlu khawatir gitu bahwa pandemi ini akan membuat kita mati gitu. Pandemi ini akan membuat kita tidak bisa berkreasi. Enggak kok. Kalau kita mau melakukan sesuatu, jalannya pasti terbuka. Itu aja. Terima kasih Mas Ade. Oke, terima kasih Mbak Enda. Berawal dari iseng-iseng buat anak, buat keluarga gitu ya, membuat kue dan jenis makanan lainnya yang bervariasi. Nah, ini sangat menarik sekali Mas Setiawan, karena banyak sekali ini case-case seperti ini ya di tengah pandemik ini, mungkin karena menjaga protokol kesehatan maka kita tidak beli makanan di luar.
Maka yang biasanya tidak ke dapur, sekarang ke dapur. Yang biasanya nggak megang mixer, jadi megang mixer gitu ya. Di saat megang mixer dan jadi apa ya, jadi rasa ingin tahunya tinggi. Oh gimana ya cara bikin kue bolu yang enak. Ternyata pada saat tadi Mbak Endah bilang membuat kue, terus ditaruh di status gitu ya, di posting, terus ada yang coba, ternyata cocok. Nah disitulah peluangnya. Tinggal bagaimana kita berkreasi, berinovasi. Kuncinya di situ. Gimana Mas Tiawan? Menurut Mas Tiawan tanggapannya terkait dengan hal yang dilakukan oleh Mbak Endah itu sendiri? Silakan. Ya, kalau kebetulan saya kan aktif juga di media sosial ya. Selama pandemi itu saya bukan riset ya, tapi saya perhatikan banyak sekali akun-akun baru itu yang kemudian menawarkan produk. Ya, itu mungkin bagian dari entah adaptasi atau seperti Mbak Endah tadi juga nggak kemana-mana, takut kemana-mana, terus masa kemudian online hanya jadi follower, hanya jadi pelanggan atau pembeli saja. Nah kemudian kan muncul ide-ide baru gitu, bikin produk, bikin makanan, bikin kue, bikin apa saja itu yang bisa di monetize, itu bisa jadi menghasilkan gitu. Nah dan kondisi terakhir tuh beberapa yang kebetulan saya dapat gitu ya Mas. Misalkan mungkin efek negatifnya buat beberapa pelaku dan pekerja yang offline itu nyata gitu. Sektor real, UKM itu benar-benar terdampak. Nah, cuman ada juga yang kemudian mereka seperti Mbak Endah. Kalau Mbak Endah mungkin masih tetap jadi jurnalis ya, tapi misalkan saya berlangganan sejenis dimsum sama somai. Nah, saya dan ini kebetulan istri yang kenal duluan, jadi dia ini dulu chef di restoran, ya, chef di restoran, terus karena restoran juga di mall-nya sempat tutup, pengunjungnya sepi, ternyata dirumahkan gitu, dia dirumahkan. Nah, kemudian dia berusaha gimana tetap bisa biar ngepul gitu dapurnya kan, gimana tetap dapat cuan biar kebutuhan kan tetap berjalan, nggak mungkin orang kemudian yang di PHK diem saja gitu kan. Nah, dia yang memang punya kemampuan bikin ya, karena ya istilahnya chef gitu ya, dia punya kemampuan bikin makanan-makanan enak yang selama ini dia hasilkan di restoran itu, terus kemudian dia memberanikan diri menjual secara online. Dan luar biasa, kita dan beberapa teman yang beli itu benar-benar, wow, kenapa orang kayak gini nggak dari dulu gitu, misalkan bukan karena terpaksa karena pandemi terus baru keluar terus bikin makanan terus bikin brand sendiri. Nah tapi ya ada juga kan yang ternyata karena kondisi pandemi ini dia kena PHK, dia tetap berusaha membuat makanan yang tadi saya sebut dan berhasil. Dan sekarang secara online marketnya juga gede gitu, pendapatannya berkali lipat dibanding waktu dia jadi chef di restoran itu gitu. Nah itu ya contoh-contoh seperti Mbak Endah banyak sekali sekarang. Dan ada juga keluarga kita itu punya pelanggan dulu dia di pasar tradisional. Pasar tradisional ada pembatasan juga, orang pembeli juga takut gitu kan ke pasar tradisional yang rame, yang sempit gitu. Nah, si penjual ikan ini kemudian menghubungi pelanggannya, dia kontak via WA, dia telepon gitu, Mbak, kita bisa melayani via WA, terus nanti diantar ikannya fresh, diantar dengan gosen misalkan atau kurir gitu. Dan sekarang pendapatannya jauh lebih tinggi gitu, berkali lipat. Jadi kadang-kadang keadaan terus kemudian ada celah dan kita tahu oh ini sebenarnya masih bisa gitu, masih ada peluang nih walaupun dalam
keterbatasan dengan aturan yang ketat, penyekatan, semua harus misalkan kalau ke mall pakai vaksin segala macam, barcode. Nah, ternyata bisa gitu. Menurut saya jangan khawatir lah. Sama seperti Mbak Endah, kalau berusaha pasti ada jalan gitu. Kira-kira gitu Mas Ade. Ya, Mas Tiawan, sangat sepakat sekali dengan apa yang dikatakan oleh Mas Tiawan. Jadi intinya memang Mbak Endah ini sudah cukup tepat gitu ya, bisa memanfaatkan peluang gitu dengan hobi atau awalnya iseng-iseng buat keluarga, akhirnya sekarang bisa berbagi ke teman, ke orang terdekat, tapi tetap tentunya dengan apa namanya itu, yang mana itu menghasilkan gitu ya. Harus dong, masa ya kita apa tuh memberikan sia-sia, tapi kan untuk beberapa waktu mungkin iya gitu ya memberikan, tapi ada saatnya kita memang kita komersilkan apa yang kita miliki gitu ya. Mbak Adinda gimana? Pernah punya cerita seperti ini kalau tentang kuliner, atau mungkin punya pengalaman dari keluarga terdekat atau saudara gitu yang mungkin sama dengan Mbak Endah atau Iya, semacam jadi kalau kebetulan pengalaman kita juga ya di kantor gitu kan, selama pandemi ini kita goalnya adalah kita bisa mensupport siapapun yang bisa kita support, terutama para perempuan gitu ya. Nah, aku banyak banget gitu ya sahabat-sahabat, teman-teman, rekan-rekan gitu ya yang memang harus beradaptasi, dalam arti harus memutar ide gitu ya untuk terus bertahan hidup. Bahkan ada beberapa rekan makeup artis gitu ya, misalnya yang biasanya make upin seminggu bisa full gitu ya, ternyata pada saat awal pandemi itu harus stop, benar-benar stop gitu. Akhirnya dia membantu apa namanya ibundanya untuk penjualan makanan, dan itu hits banget sampai benar-benar laris, ngantri, bikin PO-nya kita mesti waiting list sekian hari gitu ya baru dapat slot, dan ternyata berkah gitu ya. Akhirnya sejak pandemi itu ibunya jadinya bisa punya brand makanan gitu ya, makanan snack itu lewat sosial medianya rekan saya ini gitu ya, karena dia makeup artist yang cukup ternama di Indonesia. Nah, ada lagi apa namanya pramugari, waktu itu sempat juga kita wawancara bersama. Jadi karena memang ada pengurangan jam terbang, akhirnya dia masih punya banyak waktu. Itu juga dia bikin rendangnya sangat hits, sampai ngantri-ngantri juga tuh, bikin PO juga waiting list gitu. Terus ada juga rekan kami yang bekerja di dunia PR, otomatis juga banyak waktu luang karena memang event offline-nya tidak sesering dulu. Akhirnya dia berputar otak tuh, akhirnya dia jualan apa namanya sambal roa gitu ya, ciri khas menu dari keluarganya, dan itu juga cukup laris. Nah, terus yang paling menarik lagi ada rekan kita, itu dia profesinya sebagai koreografer fashion show, dan otomatis seperti yang kita tahu seluruh fashion show di 2020 awal itu pada saat awal pandemi kan memang stop ya, totally stop. Semua fashion week tidak digelar. Akhirnya untuk mengisi kekurangan dia jualan sandal. Nah, sandal itu juga unik, cukup fashionable gitu. Sandalnya kita bisa kasih huruf, inisial nama kita, atau bahkan kita bisa tulis nama kita dengan pendek gitu ya, dicampur dengan angka dan warna-warni gitu, benar-benar untuk sandal di rumah atau untuk sandal pergi ke supermarket. Nah, itu sangat kepake karena sendal itu bisa disemprot pakai air gitu loh, maksudnya untuk dicuci gitu ya, setelah kita pergi keluar rumah itu nggak tahan lah, maksudnya aman untuk dicuci dengan air dan sabun gitu. Jadi itu juga lari sampai nunggu sampai waiting list lah beberapa minggu untuk kita bisa PO gitu. Jadi banyak sekali rekan-rekan kita yang di dunia kreatif itu berputar idenya, berinovasi gitu sampai akhirnya bisa menjadi solusi untuk bertahan hidup gitu. Itu sangat menarik sih Mas gitu, dan itu selalu kita support gitu ya, either kita beli atau aku juga menggunakan apa namanya kemampuan yang kita miliki, kita siapkanlah cerita inspiratif ini gitu. Nah, yang Kala Studio lakukan pada saat pandemi kemarin, kita juga mengeluarkan masker, dan masker kita itu terjual hampir 4.000 pieces gitu ya. Aku sampai jam 4 pagi kita ngerekap pembelian masker pada saat itu. Nah, itu cukup ini ya, karena waktu itu kan memang masker medis masih susah di bulan April tahun lalu. Akhirnya kita produksi masker kain dengan motif-motif kita, dan akhirnya bisa matching sama baju dan segala macam. Jadi dibikin seru aja sih gitu sebenarnya.
supaya kita tetap bersemangat juga gitu. Terus akhirnya sekarang masker medisnya udah ada, masker yang punyanya Kala itu untuk jadi lapisan luar karena memang kita dianjurkan untuk memakai masker 2 lapis ya kan, kain dan medis gitu. Jadi terus aja kita melakukan perkembangan. Nah, berikutnya ada beberapa produk lagi yang tentunya juga akan relate lah dengan kondisi kita yang masih harus beradaptasi dengan pandemi yang masih ada di Indonesia gitu. Oke. Terus lanjut Mbak. Apa lagi yang ingin di-share? Ya, nah terus nanti kita juga, nah setiap Kala itu kan punya campaign ya, setiap koleksinya. Campaign itu kita selalu menyampaikan message lah gitu. Di campaign kita yang terakhir di bulan Februari itu kita memang menyampaikan message untuk unity in diversity gitu. Karena kan memang kita sangat sekali dengan isu terpecah belah, rasis dan segala macam kan. Nah itu akhirnya kami Kala Studio dan Mas Mulyana, seniman instalasi itu ingin menyampaikanlah pesan Unity in Diversity itu lewat koleksi kita. Nah, yang nanti kita akan launching, insya Allah minggu depan, itu tentang bagaimana pentingnya arti kita untuk kita sekedar menanyakan kabar gitu ya, untuk ke rekan-rekan kita gitu ya. Kita wujudkan dalam 4 print yang beragam. Nanti nama-namanya juga printnya semuanya itu yang artinya kalimat sapaan, karena memang di situasi yang tidak menentu ini, apalagi varian Delta, untuk menanyakan sekedar how are you, apa kabar, apakah baik-baik aja atau sehat-sehat aja, itu sangat berarti, walaupun hanya cuma bisa sekedar nanya, karena memang benar-benar cuma bisa nanya kan, kita untuk ketemu pun sangat terbatas. Nah, itu yang akan kita sampaikan, nanti kita kemas dalam campaign yang cukup menarik, dinantikan ya. Oke, siap Mbak Dinda. Ya, inilah bisa dibilang di tengah pandemi COVID-19 ini, kita yang tadinya mungkin malas untuk berkreasi, berinovasi, sekarang kita dituntut untuk berkreasi, gitu ya. Betul, yang sudah punya kreativitas, berinovasi. Karena kalau tidak berinovasi, maka akan kesalip dengan kreativitas lainnya. Nah, itu juga ya. Itu yang harus kita lakukan. Jadi bisa dibilang harus keluar dari zona nyaman dan mengambil peluang yang ada di depan. Iya nggak sih? Betul, bahkan untuk kita syuting campaign-nya pun yang awal tahun itu, koleksi yang awal tahun 2021 ini kita tidak bisa wujudkan di Indonesia karena memang kita nggak bisa syuting ya. Akhirnya karena salah satu dari partner saya itu Vina memang tinggalnya di Australia dan Australia pada saat itu sudah tidak lockdown, akhirnya kita produksi campaign di Australia gitu. Memang budgetnya akan sedikit lebih tinggi dibanding biasanya, tetapi memang itu sesuatu yang kita harus lakukan pada saat itu, dan ternyata hasilnya lebih menarik karena memang dia lebih bebas lah untuk berkreasi di sana. Gitu. Oke, jadi memang bisa dibilang sekarang kita harus out of the box. Setuju gak sih Mbak Dinda? Iya. Kadang yang out of the box itu malah jauh lebih ini sekarang ya, laku di pasaran gitu. Anak-anak bahkan pada saat bahkan pada saat penggarapan koleksi yang sekarang yang akan kita launching minggu depan pun kita berada di dalam situasi yang sangat rumit gitu, karena bulan lalu keluargaku itu satu rumahku itu sekitar 10 orang, karena aku memang sebelahan rumahnya sama orang tuaku, 10 orang terkena COVID kecuali saya dan suami. Terus kita selesai, akhirnya sekarang partner saya sedang COVID juga, tetapi dengan semangat yang tinggi dan terkontrol gitu ya, obat-obatan dan segala macam, kita tetap positif, sehingga kita tetap insya Allah bisa launching minggu depan gitu, dengan semuanya direct by Zoom, by phone gitu, jadi ke tim produksi pun kita juga nggak bisa ketemu, jadi akhirnya kita semuanya kita lakukan secara online aja gitu, secara virtual, tetapi tetap bisa diwujudkan. Di satu sisi kita harus menjaga kesehatan, protek kesehatan, tapi di satu sisi juga kita harus running dengan target kita yang ada, ya nggak sih? Iya, dan tetap harus cari cuan ya kan? Iya. Jadi gimana caranya tetap masih harus bisa. Betul. Bagaimana caranya kita harus menghasilkan cuan semaksimal mungkin. Betul. Setuju. Oke, baik. Sudah ada pertanyaan dari live chat kita yang sedang menyaksikan kita di MNC Koransindo. Ini ada dari Aldi, izin bertanya bagaimana tips mengoptimalkan sosial media atau digital technology untuk memperluas pasar dari usaha yang kita bangun. Di saat semua brand juga menggunakan digital untuk bersaing menjual produk. Silakan Mas Tiawan mungkin bisa dijawab. Ya, mungkin saya kasih story sedikit Mas. Dulu
kebetulan kita sempat menjadi mitra binaan di Pemprov DKI ya, karena tempat produksi kita di Jakarta. Nah, tapi kemudian muncul Android, muncul aplikasi itu membuat kami berpikir gitu, ini dunia mengarah ke digital gitu. Ya, akhirnya kita tinggalin. Kita sempat punya gerai di mall itu. Saya berpikirnya kalau di mall misalnya Jakarta Selatan, radius orang yang belanja itu ya taruhlah se-Jakarta Selatan gitu ya. Nah, tapi kalau kemudian kita masuk ke dunia digital kan jadi unlimited, nggak ada bordernya. Mau ya alhamdulillah misalkan sekarang Bianti punya beberapa pelanggan di Hong Kong, punya beberapa di Qatar, ada pembeli kita dari New Zealand, ada Swedia, ada Belanda juga, orang-orang Indonesia yang kebetulan bekerja atau kuliah di sana, kita punya market sampai seperti itu. Kalau dulu kita hanya fokus di gerai gitu, saya pikir nggak bisa berkembang seperti sekarang gitu. Nah, dulu kemudian kita putuskan aktif di WhatsApp, bahkan sebelum WhatsApp itu kita ada di BlackBerry ya, BBM gitu, BlackBerry Messenger, terus kemudian kita punya komunitas di Facebook, sampai kita pernah rilis produk itu sampai 3.500 pieces di melalui PO dan itu kita awalnya nggak ngebayangin gitu sampai 3.500 orang beli tas kulit kita gitu. Nah, kemudian setelah kita cukup establish di Facebook, kita sebagai pelaku usaha kan tadi seperti Mas bilang kan nggak bisa diem saja, harus ada inovasi, harus terus ngikuti tren gitu kan. Setelah Facebook kita masuk lagi ke Instagram. Begitu Instagram booming ada marketplace, ya kita masuk juga gitu. Dulu kita sempat nolak ditawarin salah satu marketplace, tapi lama-kelamaan loh, kok semuanya bayar ke sana ya, mau nggak mau akhirnya kita hadir di marketplace. Terus kemudian sekarang TikTok gitu. Nah memang selain mengikuti, kita harus punya tim kreatif sih, gimana tetap eksis ya. Tetap eksis di media sosial. Tadi yang di awal saya bilang update produk melalui foto, video, konten-konten misalkan kayak teks, misalkan storytelling, semua kita coba, kita gali gitu. Terus kita juga punya tim gimana engagement-nya, gimana promosinya di media sosial itu harus dikelola gitu. Nah, ya mau nggak mau kita harus terus belajar, terus berinovasi. Kalaupun ada misalkan di dunia non digital gitu ada kebijakan apa sih yang masih bisa dikreasikan gitu. Apa sih celahnya yang masih bisa digarap dari situ gitu. Nah, kira-kira begitu Mas Ade. Tadi masih mute. Ya, audionya Mas. Iya, sorry, maaf. Iya, jadi memang bisa dibilang banyak media sosial yang bisa kita gunakan, bisa kita manfaatkan gitu ya, bukan hanya Instagram saja atau TikTok, tapi banyak lagi platform-platform lain yang bisa kita gunakan di situ ya. Ini yang harus kita lakukan selain dari inovasi atau berkreasi dari produk yang kita miliki. Nah, kalau Mbak Adinda gimana nih menurut Mbak Adinda dari pertanyaan Mas Aldi sendiri? Ini seperti apa? Iya, jadi memang bagaimana cara kita bersaing di dunia digital gitu ya, di platform gitu. Memang pada kemarin itu kita sempat juga terkena kayak algoritmenya juga berubah gitu ya, atau Instagram. Nah, itu cukup membuat kita harus berpikir lagi gitu ya, bagaimana caranya untuk tetap
bisa terinfo dengan baik kepada customer tentang produk-produk kami yang terkini gitu. Nah, untungnya kita itu memiliki customer-customer yang sangat loyal gitu. Jadi even though memang mungkin unggahan kita itu tidak terlintas gitu di timeline mereka, tapi mereka akan rutin gitu karena memang bulan-bulan kita launching itu kan ketebak gitu ya. Dan kita juga menggunakan newsletter tools di website, sehingga pada saat kita memiliki promo atau memiliki koleksi terbaru, kita blast juga kepada email-email yang sudah terdaftar di dalam list member kami gitu, member di website kami sebagai customer gitu. Jadi dari melalui itu sudah cukup sudah cukup terakomodir lah ya untuk informasinya tersampaikan. Dan ya itu dia, jadi message yang disampaikan gitu, nggak bisa kita jual baju cuman deskripsinya tentang warnanya, modelnya begini gini karena kan memang sebenarnya model itu aja gitu, tetapi message di balik printnya itu yang kita sampaikan dan menjadi storyline yang cukup mengena di hati dan relate. Itu dia. Jadi kondisi yang harus kita pikirkan adalah kita posisikan kondisinya itu relate gitu, yang kena untuk semua orang gitu. Oh memang semua orang itu memang lagi dalam posisi bingung ya, kenapa kok ribut terus urusan perbedaan ras, perbedaan agama, perbedaan fisik gitu. Nah itu yang kita sampaikan juga di koleksi yang terakhir. Terus pernah juga ada koleksi yang tentang Common Nature, itu tentang kita kolaborasi bersama seniman dari Bandung namanya Syagini Ratnawulan. Jadi kita tentang bagaimana kita kembali lagi kepada ingat gitu bahwa alam tuh harus disayang loh gitu loh. Alam tuh mother nature itu sangat bermakna loh untuk kehidupan kita. Kalau itu rusak, nanti kita juga akan terganggu kehidupannya. Nah, itu kita sampaikan juga di dalam narasi kita melalui print-printnya gitu. Jadi semua tuh ada kisahnya di balik, nggak mungkin nggak ada gitu. Oke, terima kasih Mbak Adinda. Kalau Mbak Enda seperti apa nih melihat dari pertanyaannya Mas Aldi sendiri untuk mengoptimalkan sosial media atau digital teknologi ini untuk memperluas pasar dari usaha yang kita bangun, tapi di satu sisi brand juga menggunakan digital untuk bersaing menjual produk. Banyak brand yang menjual seperti ini. Silakan Mbak Enda. Iya, menurutku memang saat ini kita tidak bisa menafikan media sosial sama sekali ya. Dunia digital yang berkembang dengan sangat pesat ini memang mewajibkan kita untuk menggunakan media sosial untuk kepentingan bisnis kita saat ini gitu. Karena sekarang semua orang sudah terhubung dengan media sosial. Nyaris kalau saya tidak salah sudah lebih dari 50% penduduk Indonesia itu sudah menggunakan media sosial. Bahkan anak-anak kecil-kecil juga orang tuanya udah membuatkan media sosial. Artinya saat ini menggunakan media sosial seoptimal mungkin itu jangan sampai diabaikan karena potensinya tinggi sekali. Tadi Pak Setiawan juga sudah bilang bagaimana sebuah akun TikTok bisa ditonton sampai jutaan orang itu. Padahal membuat TikTok itu kan sederhana ya, tidak rumit gitu, tidak seperti sekarang ketika orang-orang berpikir untuk menjadi konten YouTuber ada proses yang kita melihat jadi rumit ya sekarang konten YouTuber. Tapi di TikTok itu sederhana dan ternyata potensi pasarnya tinggi sekali karena asumsikan satu video ditonton oleh misalnya 5 juta orang gitu dan hanya 1% aja dari 5 juta itu yang tertarik sama produk kita, itu kan sudah sebuah pasar yang besar sekali. Dan menurut saya juga tidak hanya dalam hal bisnis gitu ya, tapi juga bagaimana teman-teman bisa memaksimalkan media sosial juga untuk membuat brand tentang diri sendiri juga itu. Artinya ketika media sosial bisa kita manfaatkan dengan optimal itu hasilnya akan sangat besar. Saya sendiri kemarin hanya memaksimalkan media sosial aja, tidak menggunakan cara lain, itu hanya posting foto, kasih storytelling, posting foto, kasih storytelling. Tapi ternyata dari situ mulai bermunculan yang hanya awalnya satu pesanan dalam 1 minggu, lalu naik jadi 2 pesanan dalam 1 minggu, terus sampai akhirnya hampir setiap hari ada pesanan dari teman-teman itu. Artinya ketika media sosial bisa kita optimalkan, bagaimana kita engage dengan teman-teman di media sosial, bagaimana kita bisa terus terhubung dengan teman-teman di media sosial, dan akhirnya bisa mendapatkan teman-teman baru yang di luar lingkaran teman dekat, maka media sosial itu akan menjadi cara kita untuk bisa
mencari bukan hanya sekedar berjualan ya, tapi juga menyampaikan pesan yang kita miliki gitu, seperti yang dilakukan Mbak Adinda itu. Saya terpikir juga ini bisa menjadi campaign juga untuk kita menyampaikan ide-ide kita tentang misalnya lingkungan, kepedulian terhadap lingkungan atau kepedulian sosial gitu. Kalau saya memang menggunakannya seringnya untuk campaign kepedulian sosial karena lelah juga ketika melihat media sosial digunakan untuk saling bertengkar satu sama lain hanya untuk masalah yang pragmatis, masalah politik, masalah singgungan soal agama dan ras gitu, itu melelahkan sekali. Makanya mulai menggunakan media sosial itu kadang-kadang ya saya hanya membuat status lucu-lucu, status macam salah jam atau salah apa yang sederhana itu. Sehingga bagaimana media sosial kita itu tidak terasa membosankan, tidak terasa menjemukan karena isinya kita buat variatif, isinya kita buat yang mengundang empati, kemudian bagaimana media sosial kita itu bisa mengajak orang untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Di TikTok saya sebenarnya menjadi pengamat TikTok ini setelah mulai berjualan ya, tepatnya baru 3 bulan terakhir lah. Itu ini sekali banyak orang-orang yang mengunggah kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Mulai dari yang diem-diem memberikan sesuatu sampai yang memang sengaja melakukannya untuk diposting di media sosial dengan harapan orang lain akan melakukan hal yang sama. Dan kekuatan media sosial itu lumayan besar, bahkan sangat besar ya, bukan cuma lumayan. Ketika dari satu postingan media sosial itu ada yang berhasil mengajak akunnya itu berhasil mengajak akun-akun penontonnya itu untuk mengumpulkan uang misalnya untuk membelikan rumah kepada seorang penjual air tebu gitu, dan seterusnya. Itu dari situ kelihatan betapa kuatnya media sosial dan betapa jika kita bisa mengeksplorasinya, bisa kita memanfaatkannya dengan semaksimal mungkin, itu bisa memberikan hal yang lebih besar lagi buat kita gitu. Itu Mas Ade. Oke, setuju banget, sepakat dengan Mbak Endah ya. Ini media sosial jangan hanya dibuat untuk bertengkar atau hanya love-lovean dan like-likean. Bagaimana caranya teman kita ini selain kita bisa bersilaturahmi melalui media sosial, mereka juga bisa jadi konsumen untuk kita. Itu namanya bisa memanfaatkan peluang. Setuju ya Mbak Adinda ya? Ini kalau Mbak Adinda kayaknya dia ini banget nih, totalitas banget nih. Jangan ini juga terlalu banyak curhat nggak penting ya. Betul. Mengeluhkan keadaan itu. Kebanyakan ini pengamatan saya ya, kebanyakan orang bosan ketika isi media sosial kita lebih banyak memaki-maki atau mengeluhkan keadaan gitu. Seolah-olah nggak. Karena yang bagus itu adalah menginspirasi banyak orang. Setuju. Ya, Setuju. Menginspirasi, memotivasi. Makanya jujur kayak saya nih, mungkin sedikit berbagi juga ya. Kalau saya dari zaman dulu saya sempat merasakan Friendster. Kalau Mbak Eda mungkin juga sama kali ya, Friendster atau mungkin dari sebelumnya, Mbak Adinda. Ya. Jadi kelihatan umurnya deh, Mas. Mas Tiawan senyum-senyum aja nih. Main Friendster juga dulu sama Yahoo Messenger ya. Jadi memang dari dulu saya selalu mempunyai prinsip pada saat saya punya media sosial, maka jangan pernah ada keluhan-keluhan, apalagi yang memang sifatnya menjatuhkan diri kita, gitu ya. Lebih baik kita membagi kebahagiaan, memberikan motivasi atau inspirasi. Motivasi bukan berarti kalau saya ya, karena saya bukan motivator, maka bukan berarti saya memberikan kalimat-kalimat yang memang memotivasi, tapi bagaimana atau apa yang saya lakukan keseharian saya, ternyata membuat orang termotivasi, menginspirasi, itu aja sih. Jadi secara tidak langsung gitu loh. Apa yang saya lakukan, kegiatan saya ternyata menginspirasi atau motivasi banyak orang seperti itu. Dan jalan-jalan pasti dong lah ya, jalan-jalan. Yang penting tujuannya memang untuk membahagiakan banyak orang ya Mas Tiawan ya. Oke, jadi memang seperti itu. Kalau kita kembali ke konteks kita hobi ini, peluang sangat besar sekali. Kalau tadi Mbak Enda, Mbak Adinda, Mas Tiawan mungkin mempunyai banyak followers di Instagram. Nah, ini peluang sekali bagaimana followers ini ada 5.000 atau 10.000 bahkan followers atau bahkan lebih, bagaimana bisa menjadi konsumen dari apa yang kita miliki, dari apa yang kita punya produk kita. Nah, ini yang harus dimanfaatkan. Nah, selanjutnya juga ada pertanyaan dari Mas Bagus.
ini mohon bertanya, bagaimana cara mengoptimalkan hobi menjadi rezeki saat pandemi? Terlebih lagi ketika kita tidak memahami apa hobi kita. Wah, ini punya permasalahan ya. Kita nggak tahu, tidak bisa mengidentifikasi hobinya apa sih. Jadi bingung. Jadi mau tidak mau meng-create hobi ini gitu ya. Mungkin bisa dibilang bukan meng-create, mungkin sudah ada tapi terhidden. Dia tidak sadar bahwa itu adalah sebuah hobi dan dapat menghasilkan. Mungkin dari Mbak Adinda terlebih dahulu nih, yang sudah senyum-senyum dan bisa dan rasanya ingin menjawab nih, gregetan ya. Bagaimana memunculkan hobi ini menjadi cuan? Iya, sebenarnya ketahuan kok apa yang kita suka itu dari awal gitu. Kalau dari dulu gitu ya, untuk pengalaman saya, kenapa bidang fashion yang saya pilih, karena satu hal yang saya pikir setiap kali saya bangun pagi itu adalah saya mau pakai baju apa hari ini. Itu dari dulu, dari masih sekolah gitu ya. Walaupun dulu kan pakainya seragam gitu ya, tapi at least saya tahu, oh saya mau pakai aksesoris ini gitu ya, saya mau pakai tas yang ini gitu. Nah itu tuh kita udah tahu gitu, oh ternyata memang passion kita itu di dunia tersebut gitu ya. Terus kadang-kadang mikir, oh kita kan suka kadang-kadang enak ya jadi dia gitu. Jadi sibuk ngecek tangga sebelah gitu. Dulu saya pernah berpikir gitu, enaknya jadi makeup artist gitu ya, kerjanya make upin orang kan enak ya, adem ngelihatnya cantik-cantik gitu. Padahal saya mikir kayaknya saya paling jarang deh make upan kalau nggak perlu-perlu banget gitu ya. Berarti kan itu bukan passion saya gitu. Jadi jangan coba-coba untuk tiba-tiba kita jualan lipstick gitu atau kita jualan bikin brand make up gitu kalau memang passionnya nggak di situ. Nah akhirnya ya udah kita dalami lagi apa yang kita suka gitu. Karena nggak mungkin orang tuh nggak suka gitu. Sekedar kita suka sama makanan tertentu pun itu sebenarnya bisa jadiin loh dari Tuhan untuk kita, oh itu mungkin yang harus kita gali tanpa kita sadari. Kita mungkin butuh waktu untuk merenung apa yang tiap hari kita excited untuk memikirkan hal tersebut. Dari sekedar memikirkan pun itu bisa jadi clue untuk kita untuk lebih mengulik lagi gitu. Oh mungkin di situ nih ini kita gitu passionnya. Ya, betul. Jadi memang yang kita tidak sadari adalah hobi itu memang sesuatu yang kita ulang-ulang setiap harinya dan kita sukai. Tapi dia kayak nggak merasa, ini kan mungkin kegiatan atau aktivitas yang memang sudah lazim dilakukan gitu. Padahal ternyata itu sebuah hobi, terus apabila di-explore gitu ya, akan menghasilkan hasil yang lebih maksimal lagi gitu. Cuma karena dia tidak sadar bahwa itu hobinya dan tidak dieksplor, makanya begitu-gitu saja, ya nggak sih? Berarti tinggal semangatnya aja sih mungkin, semangatnya untuk mengeksplor gitu. Kita kan juga harus punya kemauan gitu ya. Maksudnya kita butuh makan aja, kalau kita emang nggak niat punya kan nggak ketelan itu makanan. Betul. Jadi memang harus ada niatnya dulu gitu. Iya. Kalau itu mau, berarti pasti nanti ketemu jalannya. Betul. Jadi bagaimanapun dalam hidup ini ya, kita bisa mengencourage apapun itu gitu ya, selagi kita memang bisa. Kalau Mbak Enda bagaimana nih melihat dari sudut pandang Mbak Enda nih? Seperti apa di saat seseorang tidak sadar, tidak bisa mengidentifikasi bahwa oh ini hobinya dan ternyata ini sangat besar sekali peluangnya. Silakan Mbak Enda. Kalau saya sebenarnya mengidentifikasi hobi itu sederhana sih ya. Ketika kita senang melakukan itu dan tidak merasakan bahwa itu adalah hal yang menjadi beban, itu sebenarnya sudah bisa jadi hobi gitu. Dan setiap orang pasti beda-beda. Mungkin ada orang juga yang sekarang nih, anak-anak sekarang itu kan banyak istilahnya mageran gitu ya, cuman rebahan terus mau dapat apa gitu. Ya explore aja dari mageran itu kamu senangnya apa. Misalnya kamu senang make up, ya explore bagaimana kemampuan make up kamu. Sekarang kan dengan banyak di rumah, tidak banyak keluar, ada YouTube, ada Instagram, ada TikTok. Nah, explore. Kalau senang make up gitu, bagaimana supaya make upmu menjadi lebih canggih, dan posting. Habis make up posting. Biarkan nanti medsosnya yang bekerja gitu. Yeah. Ada temen yang senang menulis karena memang dia senang menulis dan sekarang juga ada wadah beberapa website yang memberi kesempatan untuk menulis, membuat cerpen, membuat novel dalam bentuk digital. Dan itu ternyata menghasilkan juga. Ketika novelnya banyak yang baca, pihak pengelola websitenya itu lalu memberikan konten berbayar. Kalau kamu mau lanjut baca ini, bayar. Dan itu memberi profit juga akhirnya buat si penulis. Dan sekarang sudah mulai banyak juga yang melakukan itu. Jadi kalau untuk mau mengidentifikasi hobi apa? Senang jalan-jalan, ya udah. Setiap kali jalan-jalan, mulailah memvideokan. Senang makan, ya mulailah memvideokan ketika makan, jajan, dan seterusnya.
tapi ya make it natural kali ya, maksudnya itu lakukan dengan alami aja gitu, tidak dengan dibuat-buat juga gitu. Emang senang makan ya sudah posting aja, senang makan, mungkin bisa sekalian membantu warung makannya lagi makan di mana, ini rasa makanannya enak dan seterusnya. Oke. Jangan Nah, langsung berpikir bahwa ini akan segera menghasilkan, nanti malah terbebani kalau seperti itu iya. kan. Ini Itu niat pertamanya ngalir menemukan begitu hobi. aja ya biasanya ya, Iya, Mbak Endah ngalir ya. aja Nanti dulu akan Mas Adi. ada ininya gitu loh, kayak ada Iya, yang penting titiknya di mana itu bisa nah bisa betul, terhasilkan yang penting gitu ya ya. itu rajin Kalau postingnya, rajin maksimalkan gitu. siap. Kalau Mas Setiawan gimana nih melihat hal seperti ini? Silakan Mas Setiawan untuk diberikan pencerahannya. Wah, Iya butuh udah pencerahannya terjawab nih. tadi dua contohnya udah dipaparin Mbak Endah sama Mbak Adinda Iya, tadi ya. Jadi emang sekarang karena memang trennya digital di dunia media sosial ya, kebiasaan mungkin kalau nggak tahu hobinya minimal kebiasaan sehari-hari itu apa sih? Dia misalkan begini di TikTok itu ada yang lagi viral ya. Misalkan dia pakai baju dandanan yang biasa aja, terus dia goyang sedikit, terus kemudian outfitnya berubah. Cuman dari situ aja yang nonton ratusan ribu sampai iya, sebegitu hebohnya. Itu hanya dari misalkan dia hobi hobi dance gitu, dipadukan dengan outfit misalkan. Terus ya tadi traveling, ya Mas Ade kalau lagi liputan atau traveling diunggah, bikin kayak video pas vlog gitu, ya pasti kalau menarik kan banyak orang yang akan follow betul. gitu. Terus fotografi gitu, motret. Sekarang ya taruhlah bukan fotografer profesional tapi di YouTube banyak sekali tutorial misalkan pakai handphone gitu Iya, dengan gaya freestyle bikin video jadi tiba-tiba unik gitu. Videonya menjadi beda dari biasanya. Itu udah mendatangkan follower dan kalau konsisten ya bisa dimonetize gitu. Kalau di YouTube iya, kan bisa dari subscribe dari itu bisa menghasilkan juga gitu. Nah, ada juga yang misalkan saya kemarin sempat lihat di TikTok orang yang punya hobi sulap yang sederhana gitu bisa menghasilkan foto, tulisan, teks, copywriting atau makeup artist. Saya juga punya misalkan dia make upin mukanya sendiri, dia bikin tutorial sendiri gitu atau yang bergerak di apa hobi fashion misalkan dia pakai outfit gitu iya. yang menarik, yang inspiring gitu, itu bisa mendatangkan cuan gitu. Artinya kalau memang belum ngerti hobinya, minimal catat dulu kebiasaannya itu apa. Oh, kesehariannya mager, nah itu Mbak Endah tadi gimana itu kalau misalkan mager kira-kira Ya, apa yang itu? kurang berfaedah kayaknya jangan dicatat gitu ya. Ya minimal menyelamatkan negara kan, karena memang Iya, Iya. nggak kemana-mana, dia udah berkontribusi itu walaupun belum menghasilkan betul. cuan. Karena Nah, sekarang kira-kira begitu sekarang Mas kalau Adi. iya betul betul. Sekarang tidur di rumah aja itu sudah menjadi warga yang baik gitu Kontribusi ya. besar itu. Iya. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan terakhir karena waktu kita sudah hampir habis. Ini pertanyaan terakhir dan sekaligus closing statement dari Farah. Saya mau bertanya bagaimana cara membangun bisnis yang sustainable. Lebih mendingan utamakan unique selling point atau market yang besar. Nah, ini menjadi sebuah dilema ya. Unique selling point-nya atau market yang besar dibuka dulu. Mungkin yang diawali dari Mbak Endah terlebih dahulu sekaligus closing statement pada siang hari ini. Silakan. Kalau bicara sustainable, karena saya juga baru setahun ya, Mas ya. Tapi saya merasakan bahwa yang diperlukan itu adalah konsisten gitu. Ketika kita masih meloncat-loncat, isi pikirannya itu akan semakin susah juga untuk membuat goals yang permanen di bisnis kita itu. Ya. Saya setahun ini merasakan, oh ini ternyata bisnis kuliner ini potensinya besar, kemudian sellingnya juga lebih mudah. Ini yang saya rasakannya dibanding bisnis yang lain gitu.
Karena kita bisa memulainya dengan orang-orang terdekat kita, bisa mengajak mereka bisa, karena sering saya posting itu mereka jadi pembeli-pembeli pertama yang akhirnya terus berkembang ke lingkaran-lingkaran semakin besar itu. Jadi konsisten saja, apa yang sudah kita mulai itu yang dilanjutkan, tinggal dikembangkan, tinggal dicari variasinya, tinggal dikembangkan supaya pembeli atau mereka yang memantau kita ini tahu, oh dia berkembang kok, dia terus membesarkan apa yang sudah dimulai. Biasanya ketika para follower kita ini katakan tahu bahwa kita terus bergerak, mereka akan semakin suka juga gitu. Mereka jadi mengikuti, jadi entah ya termotivasi juga, ikut membeli juga gitu, karena merasa bahwa ingin membantu juga, ingin support juga, karena tahu bagaimana memulainya, kemudian ada konsistensi, ada kelihatan perkembangannya, ada kelihatan hasil-hasil yang dicapai dari konsistensi itu. Kalau saya itu aja sih Mas Ade. Oke. Ini buat teman-teman, kalau memulai jangan takut dulu gitu, karena kalau udah takut akhirnya nggak pernah memulai gitu. Mulai aja dari sesuatu yang kita sukai, mulai dengan ringan-ringan saja, dengan santai-santai, tapi ketika itu mulai terlihat prospeknya, ya mulai diseriusin. Jangan lagi dilakukan dengan biasa-biasa saja, tapi mulai melakukannya juga dengan sesuatu yang serius. Tapi kalau harus mulainya gimana? Mulai saja, karena kalau tidak memulai tidak akan pernah melakukan. Oke. Siap, terima kasih. Mbak Adinda, silakan. Bagaimana ini terkait dengan unique selling point terlebih dahulu atau market yang besar? Both ya. Kalau aku tetap harus utamain dua-duanya. Tidak bisa memilih gitu ya. Tapi yang harus dicek adalah pada saat kita sudah punya nih 1, 2, 3 poin unique selling-nya yang kita mau elaborate itu dalam produk kita, yang produk awal-awal, itu kita maksimalkan. Setelah itu terbentuk, kita cek pasar gitu ya. Pasar di sekitar kita, paling nggak orang terdekat kita. Ada nggak pasarnya gitu. Misalnya let's say kita menjual barang yang harganya terlalu tinggi gitu ya, padahal belum tentu orang di sekitar kita mempunyai daya beli yang tinggi. Nah, berarti kan kita salah nentuin harga. Nah, jadi kita harus itu tuh utak-atik kemampuan kita untuk men-set harga jual yang sesuai dengan kemampuan sekitar kita dulu aja gitu. Kalau memang sudah ketemu tepatnya, oke kita bisa jual harga sekitar sekian gitu ya, dan itu laris, ya udah stay di situ. Jangan ditinggi-tinggiin dulu, jangan kebanyakan diskon juga gitu. Supaya apa? Supaya pasarnya dapat dulu nih dengan harga sekian, produknya seperti ini, keunikannya seperti ini, customer-nya dapat dan semakin luas gitu ya, diharapkan akan semakin luas gitu ya. Itu baru kita mulai berkembang, kasih variasi harga, kasih variasi produk gitu. Tapi tetap harus keduanya dicek gitu. Jangan sampai salah nentuin harga dan salah membidik pasar. Itu jangan gitu. Nah, kalau untuk closing statement saya, mungkin menambahkan juga dari yang Mbak Endah tadi sudah sampaikan, bahwa untuk memulai, benar kita harus pastiin kita mampunya berapa gitu ya. Let's say kita punya modal cuma 500.000 atau 1 juta, 10 juta, 20 juta, berapapun yang kita punya, kita sudah siap untuk kehilangan modal itu kalau memang ternyata it doesn't work ya. Jangan sampai modal kita itu adalah modal yang minjem gitu ya. Jadi nanti pas balikinnya pun kita kesusahan gitu. Jangan sampai kayak gitu. Jadi mulai dari modal yang sesuai kemampuan kita dan kita bersedia untuk aman-aman aja gitu. Misalnya tidak mengganggu keuangan kita, enggak yang terus habis itu kita nggak bisa makan gitu ya, dengan kehilangan si nilai modal awal tersebut gitu. Jadi persiapkan modalnya dulu yang kita siap untuk dengan segala resiko gitu ya, bisa balik lagi tuh modal, bisa nggak balik lagi, nah itu aja dulu. Nah di situ sudah siap, baru deh mulai belajar dari keuntungan kita simpan sekian untuk produksi berikutnya, sekian untuk kita nikmati gitu. Jadi ada persentase yang harus kita pelajari gitu. Oke, baik, terima kasih Mbak Adinda, luar biasa, sharing luar biasa sekali ya pada siang hari ini. Dan selanjutnya Mas Setiawan bisa diberikan ininya jawabannya dan juga sekaligus closing statement. Tadi sempat keputus. Pertanyaan tadi gimana, Mas? Ya, untuk unique selling point dulu atau market yang besar. Ini menjadi sesuatu yang penting dua-duanya. Seperti apa? Iya, betul. Ya, memang dua-duanya ya. Tapi
sepengetahuan saya waktu dalam proses perjalanan usaha ya, perjalanan bisnis, dan tren sekarang market ini kalau market yang besar itu sekarang terjadi anomali kira-kira begitu. Jadi tidak berbasis komoditi barang yang jumlah atau kuantitinya besar gitu, tapi mulai mengerucut pada niche market tertentu gitu, berbasis community kecil-kecil gitu, dan nggak perlu kita berpikir dapat besar dulu, tapi kita dapat yang kecil-kecil, tapi kita maintain, kemudian mereka rutin bahkan menjadi pelanggan yang loyal, itu udah cukup bagus untuk usaha yang awal atau usaha yang belum besar gitu. Nah, menurut saya sekarang malah momentum yang tepat karena pandemi, keterbatasan orang bepergian, nggak bisa kemana-mana, itu basis komunitas. Kalau tadi Mbak Endah bilang ya dari lingkungan, dari teman kantor, dari kenalan, dari tetangga gitu, mulai kemudian di maintain gitu. Nah, selain itu kita juga setelah udah dapat pelanggan, kita juga harus memikirkan gimana layanan, terutama kalau di media sosial ya, kita harus terpercaya gitu, trusted seller misalkan, atau bagaimana menjaga konsistensi dalam layanan, kita ramah melayani konsumen. Terus kalau untuk produk kita juga harus misalkan menjaga kualitas, tidak kemudian setelah ngelihat celah, ini untungnya kayaknya besar, terus kualitasnya diturunkan, tingkat layanannya berkurang, itu hindarilah kira-kira hal-hal seperti itu. Harus tetap konsisten dengan kualitas layanan, terus berinovasi gitu. Ya harapannya dengan konsisten melakukan itu ya bisa sustain gitu usahanya. Kira-kira begitu Mas Ade, terima kasih. Terima kasih Mas Setiawan, Mbak Adinda, Mbak Enda atas ilmu dan sharing yang luar biasa, khususnya buat Mas Setiawan yang telah memberikan ilmu dan pencerahan buat kita semua. Dan untuk Mbak Adinda dan Mbak Enda memberikan pengalaman yang luar biasa, tentunya untuk masyarakat Indonesia pada umumnya ya, yang tengah menghadapi pandemi COVID-19. Jadi pada intinya yang bisa kita garis bawahi adalah kita harus bisa membaca peluang. Walaupun kita di tengah sesuatu yang sangat menantang sekali, yaitu pandemi COVID-19 ini, terus banyak pemasukan kita yang berkurang, tetapi kita tetap harus berkreasi, berinovasi, dan mengambil peluang ini semua. Sekali lagi terima kasih buat pembicara dan juga peserta FGD Series dari BNP BRI, dan terima kasih juga untuk Koran Sindo yang telah bekerjasama dengan BNP BRI. Sekali lagi, saya Ade Algifari sebagai moderator mengucapkan terima kasih banyak. Selamat siang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.